Dengan semangat untuk menciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan melindungi industri kecil dan menengah dalam negeri, serta menjawab permintaan dari beberapa asosiasi seperti Asosiasi IKM Masyarakat Industri dan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan baru sebagai perubahan ketentuan barang kiriman. Berdasarkan catatan dokumen impor, sampai saat ini kegiatan e-commerce melalui barang kiriman di Indonesia mencapai 57,92 juta paket pada tahun 2019, meningkat tajam dari sebelumnya yang hanya sebesar 19,57 juta paket pada tahun 2018 dan 6,1 juta paket pada tahun 2017, atau tumbuh sebesar 254% dibandingkan tahun 2018 dan 814% dibandingkan tahun 2017. Untuk menciptakan level playing field, Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian nilai pembebasan atau de minimis atas barang kiriman dari sebelumnya $75 menjadi $3 per kiriman atau consignment note untuk bea masuk. Sedangkan pungutan pajak dalam rangka impor diberlakukan normal atau tidak ada batas ambang bawah de minimis. Namun demikian, pemerintah juga membuat rasionalisasi tarif dari semula total kurang lebih 27,5% hingga 37,5% dengan rincian bea masuk 7,5%, PPN 10%, PPh 10% dengan NPWP atau PPh 20% tanpa NPWP menjadi 17,5% dengan rincian bea masuk 7,5%, PPN 10% dan PPh 0%. Selanjutnya, pemerintah juga memperhatikan masukan khusus yang disampaikan oleh pengrajin dan produsen barang-barang yang banyak digemari dan banjir dari luar negeri yang mengakibatkan produk mereka susah bersaing seperti tas, sepatu, dan produk tekstil. Dalam aturan baru ini, pemerintah secara khusus membedakan tarif atas produk tas, sepatu, dan produk tekstil, sehingga khusus untuk 3 komoditi tersebut tetap diberikan de minimis untuk bea masuk sampai dengan $3 dan selebihnya diberikan tarif normal MFN, yaitu bea masuk untuk tas 15% hingga 20%, sepatu 25% hingga 30%, produk tekstil 15% hingga 25%, PPN 10%, PPh 7,5% hingga 10%. Kemudian untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan meningkatkan tingkat literasi nasional, khusus untuk buku akan dikenakan tarif bea masuk sebesar 0%. Kebijakan ini juga akan diiringi dengan ketentuan impor barang e-commerce dengan menggandeng platform marketplace untuk bersinergi dengan bea cukai dalam rangka transparansi. Nah, dengan adanya skema ini akan memungkinkan platform marketplace mengalirkan data transaksi e-commerce ke sistem bea cukai secara online sehingga mampu menghilangkan praktek under invoice dan mengurangi misdeclaration dalam pemberitahuan barang kiriman. Perubahan aturan ini diharapkan dapat mengeliminasi kesenjangan antara produk dalam negeri yang membayar pajak dengan produk impor yang masih membanjiri pasaran Indonesia. Sehingga dengan adanya aturan ini, fasilitas de minimis value benar-benar dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi dan dapat mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan produk dalam negeri. Bea Cukai makin baik. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225.